Tim TV One mengabarkan. Saksi-saksi terus bermunculan, tapi alih-alih membuat kasus ini terang benderang, seakan-akan publik bingung karena beberapa keterangan saksi yang muncul saat ini saling bertentangan, pemirsa. Yang terbaru, Bapak Suroto merupakan saksi yang mengaku mengevakuasi jasad Eki dan juga Vina di malam hari 8 tahun lalu, pemirsa. Mari kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One ini sudah hadir sejumlah narasumber saya, mulai dari Mayor TNI Purnawirawan Bapak Marwan Iswandi yang merupakan kuasa hukum Peggy. Selamat malam Pak Marwan. Malam, dan juga sudah ada Komjen Purnawirawan Susno Duaji yang merupakan mantan Kabar Eskrim kita di sini. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam. Saya juga tersambung dengan Pak Suroto yang merupakan saksi yang mengaku mengevakuasi Vina dan Eki 8 tahun lalu. Pak Suroto, selamat malam. Selamat malam. Ya, Pak Suroto, boleh diceritakan secara detail tanggal berapa Bapak menemukan jasad Eki dan juga Vina, jam berapa, dan kondisi malam hari itu seperti apa? Karena publik bingung, apakah memang kondisi hujan deras, ada yang mengatakan tidak, ini seperti apa Pak? Waktu itu menunjukkan pukul 10. Saya sebagai mandor desa karena rutin keliling di wilayahnya masing-masing, khususnya saya di wilayah Talun. Beoper itu Jalan Tol itu wilayah desa kami, Desa Kecomberan. Dan saya sampai di jembatan itu, di situ udah ada banyak pengguna jalan pada berhenti dan melihat korban tergeletak di situ, Ibu. Dan saya sampai situ saya menanyakan, ini kenapa Pak? Ini kenapa Pak? Gitu, kecelakaan Pak. Nah, di situ tergeletak dua itu tidak ada orang menolong Bu. Dan saya, karena itu lokasi di wilayah saya menolong kedua korban itu Bu. Yang pertama saya tolong itu si laki-laki itu Ibu. Waktu itu saya nggak tahu namanya siapa, cuman saya pertama nolong yang laki-laki itu. Yang laki-laki itu tergeletak berdekatan dengan trotoar pembatas jalan, Ibu. Pembatas jalan itu antara Desa Kepompongan dan Desa Kecomberan. Dan yang kedua, korban perempuan itu tidak jauh dari korban yang laki, kurang lebih 5 meter. Itu yang masih hidup dan minta tolong karena saya nolong pertama yang laki itu sudah tidak menjawab. Aku pikir dia udah meninggal. Saya fokus yang masih hidup yang perempuan itu, Ibu. Baik, Pak, pada saat itu Bapak hanya melihat jasad Eki dan juga Vina begitu ya. Adakah rombongan kerumunan dalam artian geng motor di sana waktu Bapak menemukan? Oh tidak ada Bu. Waktu itu tuh saya nyampe situ tuh pas sudah keliling juga, aku waktu itu jalan keliling juga pakai mantel karena hujan tapi nggak begitu deras. Kira nyampe situ saya nolong perempuan itu dan minta tolong itu. Kondisi juga hujan deras, Ibu. Memang kondisi kedua korban pada saat itu memang terpisah cukup jauh begitu ya Pak ya, antara motor, Vina dan Eki, seperti itu? Betul. Kurang lebih dari korban laki dan perempuan 6 meter, dari korban perempuan ke motor kurang lebih 5 meter, 6 meter, Ibu. Pak, pada saat itu ada polisi tidak yang juga membantu evakuasi? Karena ini kan ada korban begitu ya? Betul. Waktu itu saya langsung nelpon kan Polsek Talun, nggak lama 2 menit 3 menit datang anggota kepolisian, Ibu. Pak, saya itu juga atau publik juga tahu bahwa ada kesaksian yang berbeda juga bahwa Mel dikatakan orang yang pertama juga membantu proses evakuasi. Bapak menemukan bertemu tidak Pak di TKP pada saat itu? Tidak ada. Ngangkat korban laki bertiga aja. Siapa ngangkat aja? Korban perempuan bertiga aja.
Oke, berarti yang Itu, Ibu. mengangkat korban hanya 3 orang, siapa saja Pak? Boleh dijabarkan? Saya dengan anggota kepolisian 2 orang, dengan saya sendiri, Bu. Kon Berarti 2 orang anggota polisi dan Bapak, dan tidak ada orang lain? Tidak ada. Bapak kenal dengan aparat kepolisian pada saat itu? Kenal, Bu. Kenal ya, karena Bapak yang memanggil begitu ya? Iya. Pada Dan saat kebetulan itu dia yang berarti piketnya, Ibu. sedang piket. Ingat namanya tidak Pak? Iya. Nama siapa, Ibu? Nama aparat yang Bapak ajak untuk mengevakuasi korban. Ingat. Siapa Pak? Yang satu Bapak Suja, yang satu Bapak Haji Supardi kalau tidak salah, Ibu. Oke. Tapi udah pensiun, Ibu. Oke. Lantas menggunakan apa dibawa ke rumah sakit? Mobil patroli polisi, Ibu. Mobil patroli polisi. Berarti jasad Eki dan juga Vina dibawa. Pada saat itu Eki sudah tidak bernafas? Tidak bernapas. Yang masih hidup yang perempuan, Ibu. Oke, tahu dari mana Pak? Bapak sempat ajak ngobrol atau masih minta tolong Vina pada saat itu? Selalu dia minta tolong, dan tolong, Bu. Oke. Aku bilang, sabar deh, sabar, bentar lagi mobil datang, ya, sabar ya. Gitu, Bu, jawaban saya. Oke. Pada saat itu kondisi mereka itu seperti apa Pak? Penuh luka kah? Mukanya udah kena, aduh, kayak orang kena benda apa gitu, Bu. Mukanya udah, aduh, ngeri, Bu, kelihatannya. Oke. Laki dan perempuan sama, Ibu. Baik. Baik. Nah Pak, kondisinya pada saat itu hujan deras atau bagaimana Pak? Hujan, Bu, hujan deras karena darah itu mengalir ngikutin air yang jalan di atas aspal, Ibu. Oke. Berarti kalau menurut Bapak pada saat itu Pak, Bapak berpikirnya ini merupakan korban kecelakaan atau tidak? Mengingat Bapak ini kan sering patroli ya, sering melihat korban-korban, Ya. begal dan lain-lain, kecelakaan dan lain-lain. Menurut Bapak pada saat itu? Ya, waktu itu saya juga tahunya itu kecelakaan, Ibu. Kecelakaan laka lantas. Oke. Pak, Tidak tahu kalau itu pembunuhan. Bapak menyimak tidak proses prarekonstruksi yang terjadi beberapa waktu lalu? Tempatnya mirip tidak dengan tempat Bapak menemukan 8 tahun lalu 2 korban? Beda, Ibu. Beda. Baik, saya sudah nangkap. Ditahan dulu Pak Suroto. Ini yang saya tanyakan kepada Pak Susno.